Yayasan Mutiara Emas Masjid Agung Jawa Tengah. Kami mengudara di 107,9 FM Radio Dakwah Islam Masjid Agung Jawa Tengah. Setiap hari kami mengudara mulai azan subuh hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Radio Dais, radionya umat Islam Jawa Tengah. Dakwah terdepan dalam dakwah dan nada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan nabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fama amin amma ba'd. Pendengar Radio Dais Masjid Agung Jawa Tengah dan juga pemirsa MAJT TV rahimakumullah, senang sekali pada sore hari kita bisa berjumpa kembali di acara kajian sore Dais di edisi Senin 6 Juli 2020. Kita akan melanjutkan di tafsir Al-Qurtubi. Hari ini kita akan berbicara yakni surah Ali Imran 110 yang pada intinya bahwa umat terbaik di antara semua umat. Ya, siapa itu umat terbaik? Tentunya nanti pendengar pemirsa kalau belum jelas kemungkinan ada yang mau saran, monggo 6746352 setelah sesi kedua. Alhamdulillah pada sore hari ini telah hadir narasumber yang setia menemani pendengar dan pemirsa, yakni Kiai Haji Ulil Albab Syekhun Sarjana Agama. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabar ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Iya, mudah-mudahan pendengar pemirsa juga dalam keadaan sehat dan juga bisa menyimak siaran ini dengan baik. Nanti sesi kedua mohon bisa atensinya di 6746352. Kita lanjutkan Ali Imran 110 ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Dakwah Islam Masjid Agung Jawa Tengah serta pemirsa MAJT TV, kita kaji bersama Ali Imran 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Jadi ini mengabarkan kalau orang Yahudi di alam-alam bahwa mereka itu dianggap lebih unggul, kalau ini orang Islam pun dianggap sebagai umat yang unggul. Karena kuntum ini hitobnya tentu saja kepada kaum muslimin. Nah itu. Jadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kalian semua adalah umat terbaik. Maksudnya umat Islam ya. Ini ada beberapa pendapat, di antara yang dimaksud dengan siapakah umat terbaik ini? Umat terbaik yang memang sengaja dikeluarkan atau diciptakan oleh Allah untuk menjadi para pejuang, para dai, yaitu untuk ta'muruna bil ma'ruf. Misi utamanya adalah agar mereka bisa memerintahkan pada yang ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan kemudian juga bisa mencegah, melarang hal-hal yang mungkar. Dan yang ketiga adalah wa tu'minuna billah. Jadi tiga ini syarat. Tiga misinya. Misi yang pertama adalah untuk amar ma'ruf, yang kedua nahi mungkar, yang ketiga adalah untuk mempertahankan keimanan. Ini siapakah? Bahkan di malam ya di Asyah Al-Qurtubi menyatakan antum tutimuna sab'ina ummat antum khairuha wa aktsaru wa akramuha indallah. Ini berdasarkan hadisnya Nabi, riwayat dari Bahs bin Hakim. Nabi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas itu maksudnya adalah kalian. Waktu itu berarti sahabat bertanya ya. Kemudian dijawab oleh Nabi, antum tutimuna sab'ina ummah. Jadi ada 70 umat yang sudah berlalu dari semua umat. Di sini maksudnya adalah pemeluk-pemeluk agama ya, bukan asal umat atau umat-umatan, bukan. Maksudnya adalah kelompok pengamal agama ada 70-an. Dan itu adalah kalian umat Islam yang dianggap yang paling istimewa.
Kalian adalah yang terbaik di antara 70 tersebut. Ibnu Abbas menyatakan dalam tafsirnya, humul ladzina hajaru min Makkah ilal Madinati wa syahidu badron wal hudaybiyata. Kalau menurut Ibnu Abbas, yang dihitopi dengan kuntum khairu ummatin, umat yang paling istimewa, ini adalah orang-orang yang ikut berangkat hijrah dari Makkah ke Madinah, dan mereka pun ikut perang Badar. Nah, berarti 313 orang itu. Atau wal hudaybiyata, atau mereka yang ikut dalam sulh Hudaybiyah. Nah, untuk kalau sulh Hudaybiyah ini pesertanya lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Karena waktu itu kan Nabi niatnya tadinya untuk haji aslinya ya, jadi pesertanya jauh lebih banyak lagi. Lah, kalau kita menggunakan hadisnya Nabi dan menggunakan riwayatnya Ibnu Abbas tadi, berarti kita ini umat Islam yang di sini nggak ikut kena karena sudah dibatasi dulu mereka yang hijrah. Kemudian juga mereka yang ikut sulh perang Badar, perang Hudaybiyah, sulh Hudaybiyah. Kita nggak ikut kalau seperti itu. Nah, kita menggunakan pendapat yang lain, yaitu Umar bin Khattab punya pendapat yang beda. Man fa'ala fi'lahum kana mithlahum. Siapapun umat Islam yang berbuat seperti perbuatan mereka, maka ya sama seperti mereka. Ya gitu. Jadi kalau ada orang orang-orang Islam karena dimusuhi dalam perjuangannya siap hijrah pindah dari lokasinya, itu berarti kalau kita juga gitu, kalau kita sedang sebagai seorang muslim siap hijrah. Kalau sekarang hijrah tentu bukan hijrah dalam arti hijrah tempat ya, hijrah sikap ya. Sikapnya yang tadinya kasar berubah jadi lembut, sikapnya yang tadinya kurang toleran jadi lebih toleran, sikapnya yang tadinya kurang islami jadi lebih islami. Itu hijrahnya di situ maksudnya adalah. Sehingga kadang sekarang pun orang berebut untuk mengklaim dirinya yang paling hijrah. Lah, ada yang cukup hijrahnya hanya pakaiannya saja, yang tadinya itu pakainya jeans sekarang ganti pakainya sarung, pakainya jubah atau gitu, yang tadinya rambutnya trondol sekarang pakainya jilbab. Itu pun kadang mengklaim dirinya hijrah, ya boleh-boleh saja lah, boleh-boleh saja. Ya, namanya juga orang mengklaim. Umar bin Khattab pun menyatakan seperti itu. Man fa'ala fi'lahum kana mithlahum. Siapapun orang yang berbuat seperti perbuatan mereka, para jihadis perang Badar, atau orang yang ikut pada sulh Hudaybiyah, atau bahkan para muhajirin. Nah, mau hijrah secara fisik, mau hijrah secara akidah, kan banyak sekali orang hijrah waktu itu ya. Ada yang hijrah secara fisik, ada hijrah secara fisik dan akidah, ada yang akidahnya saja. Nah, ini kita menggunakan pendapatnya Umar bin Khattab, rodok lego kulon jenazah mungkin iso melento lah, masuk melento. Jadi siapapun yang bisa berbuat seperti perbuatan mereka yang masuk kategori kuntum khairu ummatin. Artinya semua umat Islam yang perbuatannya mirip seperti orang-orang yang perang-perang Badar pada sulh Hudaybiyah, atau orang-orang yang menyempurnakan agama dengan 3 misi tadi, amar ma'ruf nahi mungkar dan mempertahankan keimanan. Berarti siapapun yang mempertahankan 3 itu, misi 3 itu, 1 amar ma'ruf siapapun dia, kalau dia itu mau beramar ma'ruf ataupun dia berani melakukan atau mencegah hal-hal yang mungkar, dia juga mempertahankan keimanannya, maka dia masuk kategori yang dihitopi kuntum khairu ummatin. Nah, kemudian karena itu Imam Ahfaz menyatakan yuridu ahlal ummati ay khara ahli dinin. Jadi yang dimaksud kuntum khairu umat itu maksudnya adalah kalian adalah yang terbaik di antara pemeluk agama. Jadi bukan asal umat kumpulan orang, bukan. Umat dalam arti adalah mereka para pengamal agama. Kemudian ukhrijat linnas, ini yang dimaksud adalah al-makna khuliqtum wa wujidtum khairu ummatin. Jadi kalian itu bukan dikeluarkan, itu kalau bahasanya memang mudahnya gitu, ukhrijat linnas. Tapi maksudnya adalah al-makna khuliqtum wa wujidtum. Kalian telah diciptakan Allah, kalian telah diwujudkan Allah untuk menjadi umat yang terbaik. Dari mana ukuran yang terbaik ini ya? Ada tiga alasan ya. Innama syarat ummatu Muhammadin khairu ummatin li'anal muslimina minhum aktsar. Satu alasannya dari segi kuantitas, jumlah. Dari segi waktu mereka lebih pendek.
karena perjuangan agama Islam adalah agama yang terakhir. Tapi dari segi jumlah umat Islam ini kalau dibandingkan dengan agama lain, sekarang sudah lebih banyak daripada pemeluk-pemeluk agama lain. Kenapa? Jumlahnya jauh lebih banyak kan? Orang-orang muslimin kan dibandingkan dengan agama yang lain, di antara agama-agama besar, Islam tetap jumlahnya yang paling banyak. Nah itu alasan yang pertama. Kemudian wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar minhum fihim afsa. Kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar, kegiatan dakwah, kegiatan ini sangat masif atau sangat terkenal sekali. Mungkin di kegiatan agama lain soal amar ma'ruf nahi mungkarnya nggak begitu ketoro. Nah gitu. Tapi dari orang Islam kan lebih terang-terangan itu. Orang Islam itu jauh lebih terang-terangan. Nah gitu. Taruhlah misalnya dalam peribadatan agama lain kan nggak begitu tahu. Tapi dalam agama Islam, orang non Muslim pun tahu semua. Oh ini wayang Islam do salat, lagi speaker demuni kuabe dan berengok. Nah itu dari semua kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar, kegiatan umat Islam itu lebih banyak ofosnya. Nah itu sudah banyak show-nya. Nah itu banyak yang tahu. Nah itu alasan yang kedua. Nah kemudian kegiatan yang ketiga, nah itu maksudnya adalah hadzal ashabu Rasulullah kama qala khairun nasi qarni. Jadi mereka masih ingin sekali mencontoh kelompok Nabi atau kelompok sahabat-sahabat yang pertama, sehingga nggak usah kaget apabila kemudian umat Islam juga kadang melakukan tasabuh dengan sahabat-sahabat pun dari segi pakaiannya. Oh dulu itu sahabat Nabi pakainya jubah, sekarang pun orang Islam banyak yang rame-rame untuk pakai jubah. Bahkan sekarang udeng-udeng untuk kepala itu pun juga sekarang juga banyak yang dilibatkan ini para sahabat dan sebagainya. Itu adalah bagian dari mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok orang yang terbaik, sampai mencontoh gaya pakaiannya. Nah seperti itu adalah yang termasuk yang terbesar lah. Umat Islam itu yang terbesar. Karena itu kuntum khaira ummatin idza kuntum ta'muruna bil ma'ruf. Karena itu dinyatakan, jadi Imam An-Nuhas menyatakan bahwa at-taqdiru ala hadza kuntum linnasi khaira ummatin, dan sesuai dengan pernyataan Mujahid, karena kuntum khaira ummatin idza kuntum ta'muruna bil ma'ruf. Jadi kalian bisa dianggap sebagai umat terbaik, syaratnya yang pertama itu tadi, kalian harus mampu untuk ta'muruna bil ma'ruf, memerintah, mengajak dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu ya maaf, memang harus sesuai dengan wilayah setempat. Jadi cara mengajak orang Arab dengan cara mengajak orang Jawa tentunya ya beda. Nah itu ma'ruf. Kalau jadi nilai universalnya monggo, tapi soal pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan sekitar situ, boleh-boleh saja. Misalnya saya ambil contoh seperti ini. Dalam Islam Nabi menyatakan bukti orang mukmin adalah harus mau menghormati tamu. Nah, menghormati tamu diantaranya Nabi mengajarkan untuk memberi kiro itu suguhan, makanan yang disajikan kepada tamu. Itu secara universal seperti itu. Tapi prakteknya monggo disesuaikan dengan budayanya masing-masing. Nah itu bagi orang Arab, ini yang banyak dicontoh oleh para santri juga kadang ya, tamu diajak makan bancaan itu hal biasa loh Pak. Orang Arab juga biasa itu ngajak tamu diajak makan bancaan yang nampan itu ya, nasi kebuli atau nasi apa, di atasnya ada daging kambingnya, diajak puluk bareng, itu hal biasa. Tapi apa di Jawa ada, cuma itu kebanyakan di kalangan santri ya. Di luar kalangan santri kayaknya ya asing sekali. Nah, maka jangan dipaksakan. Nah itu jangan dipaksakan. Nah itu. Terus kemudian cara menghormati tamunya ya, itu kan dari sananya yang penting kan menghormati tamunya ya. Bisa jadi kita ambil contoh misalnya bagi kita orang Semarang dan sekitarnya ya yang namanya menghormati tamu disuguhin das manyung misalnya, itu suatu kehormatan. Tapi jangan coba-coba menghormati tamu dari Solo jenengan sugui ndas manyung, itu penghinaan. Tamu terhormat kok disuguhi ndas. Kon dadal itu penghina. Nah, itu contohnya misalnya seperti itu. Atau misalnya bagi orang-orang
orang-orang Semarang, orang-orang Jawa nyuguhi tamu sambel kok kene nggone cowek langsung disuguhkan. Bahkan di rumah-rumah makan bahkan wakole dijokke langsung. Sambelnya masih cowek, bahkan sampai ada yang membuat apa itu warung makan namanya aja pakainya cowek ada kan, ya itu nggak boleh nyebut nama itu merek itu nggak boleh. Yang penting ada yang menyewakan pakai cowek itu ya. Itu di Jawa itu hal biasa, kehormatan. Tapi jangan coba-coba kalau punya tamu yang dari Sulawesi, sana ada tamu kok disuguhi sambel kok tekan sak cuweke, wah itu bisa tersinggung bukan main. Lah ini namanya ma'ruf. Oh ini ma'rufnya bagi orang-orang Sulawesi sana, itu menyuguhi tamu langsung dicobeknya itu penghinaan. Nah padahal bagi orang Semarang atau Jawa dan sekitarnya itu hal biasa. Hal biasa kan. Nah contoh-contoh seperti itu namanya ma'ruf. Ma'ruf itu artinya lain nyugo itu khairnya ya monggo, tapi ma'rufnya sesuaikan. Kita mukul wong endi. Nah itu ma'ruf, contohnya seperti itu. Artinya ketika jenengan sebagai orang Arab lah monggo lah, ma'rufnya orang Arab sholat pakai jubah, pakai udeng-udeng ya monggo. Tapi karena saya ini orang Jawa ya pakai batik ya nggak apa-apa, saya nggak harus pakai jubah. Tapi kan penting podo sholate, tetap sholate podo, rekaate podo, bisa jadi bacaan dalamnya juga sama. Cuma sana pakai itu kan hanya ma'ruf pakaian luarnya saja. Nah contoh-contoh hal seperti itu. Misalnya bagi orang sekarang itu ma'ruf wudu pakainya kran. Tapi di tempat lain wudu itu dikolah sing gekuwaban wong sak pirang-pirang itu ya biasa. Bagi mereka ya biasa. Ya, artinya monggo lah sampaikan agama dengan cara yang mudah dan dipahami untuk wilayah setempat, itulah ma'ruf. Itulah amar ma'ruf ya seperti itu, amar ma'ruf. Kemudian nahi mungkar. Memang yang diutamakan amar ma'ruf dulu, Pak. Ngajak kepada kebaikan. Nah, kita kadang lompat langsung nahi mungkar dulu. Nah, jadi nahi mungkarnya itu carry, Pak. Nanti setelah amar ma'ruf dulu. Diajak pada kebaikan, diajak kepada kebaikan. Karena memang secara psikologis orang itu diajak pada kebaikan biasanya tidak banyak yang tersinggung, Pak. Soal gelem mangkat alhamdulillah, ora gelem paling namung mencep. Nah gitu, Pak. Ora gelem paling mencep. Ya Pak, melu mujadah misalnya malam Selasa Kliwon nih Paulil Labab Sehon. Alah alasannya yo aku nggak kesel, nggonane ngadoh dan sebagainya, iso nggak alasan. Nah itu. Tapi yang paling berat itu ketika kaitannya dengan nahi mungkar. Karena nahi mungkar itu langsung bersinggungan dengan individu. Nah gitu, dengan egoisme. Nah misalnya ada orang yang suka main judi misalnya. Coba jenengan rakitang saudara jenengan sendiri jenengan cegah secara langsung rak ngamuk. Mesti yang ini orang terus maaf aku ijazah enggak, langsung lengunek-unek ya ndak mek kurang golek duitku dhewe leng golek dhewe tak gimbanteng kertu ya tangan-tangan uang ngamuk-ngamuk, Pak. Iya. Ya, karena itu dalam Quran pun posisi nahi mungkar ini dijatuhkan pada peringkat yang kedua. Nah itu. Kemudian syarat yang ketiga adalah tetap harus mempertahankan keimanan. Artinya keimanan kita diwujudkan. Artinya bukan iman dalam diri hanya percaya loh ya. Dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita iman itu kan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi kalau kita pertahankan iman kita berdakwah itu ngomongnya sing apik, aja ngomong sing elek, aja ngomong sing nglarake ati. Nek reso ngomong sing apik liyasmut, meneng wae. Jadi kita memang kita diperintahkan untuk amar ma'ruf. Kita juga dianjurkan untuk nahi mungkar. Tapi jangan lupa di belakangnya ada perintah pertahankan keimananmu wa tu'minuna billah. Padahal Nabi menyatakan bukti orang yang beriman kepada Allah itu kan banyak toh. Nah, di antaranya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dengan tetangganya harus baik. Misalnya seorang mubalek, seorang kiai itu kan ngajak apik. Misalnya sok nyegah sing elek, tapi dia karo tanggane sikape ora apik, mesti ya dakwahnya gagal, Pak. Iya. Ya itu, dakwahnya sulit untuk dilaksanakan. Nah, gitu. Nah, kemudian misalnya
bagi orang-orang yang mukmin. Bukti mukmin itu di Al-Qur'an kan dinyatakan di antaranya kan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra, yaitu orangnya dermawan. Bagaimana mungkin seorang mubalek, seorang kiai yang amar ma'ruf dan nahi mungkar meh digugu omonge wong dhewe bakhil pelit. Nah gitu. Ya harus dibuktikan. Karena itu mukmin itu juga berat. Memang urutannya itu amar ma'ruf, setelah itu nahi mungkar. Jangan lupa benteng terakhirmu itu adalah keimanan. Dan iman orang namung aku percaya Gusti Allah ya. Lah nek ngono iblis iso, wong iblis ya percaya karo Gusti Allah dan iblis sadar kok bahwa Allah itu Tuhannya, sadar kok. Cuma kalau Al-Qur'an membimbing kita itu bahwa yang dimaksud dengan orang mukmin itu kan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Jadi kita harus jadi orang dermawan, mubalek, ustaz kiai itu kudu dermawan. Nah bakhil medhit omong ora patek digugu, ora namung ora patek, aja-aja dikempreti adodean. Nah gitu. Kemudian juga wal kadhiminal ghaidha. Nah gitu. Seorang mubalek, seorang kiai atau seorang ustaz itu ya harus bisa ngempet emosi nih. Jangan malah membangkitkan emosi umat malah dibangkitkan emosinya ben nesu. Wong Quran mengajarkannya wal kadhiminal ghaidha, dimpet emosimu. Nah gitu, dimpet emosimu. Kemudian yang ketiga wal afina aninnas, dia juga harus pemaaf. Ustadz, kiai yang berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar jangan lupa harus jadi seorang pemaaf. Ya. Nah gitu. Kemudian juga waladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalama anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Jadi sadurunge kowe iki ngongkon wong liya apik awakmu dandananon dhisik, mbok menawa ana keliru salah lek ndang njaluk ngapura. Jadi seorang dai, seorang kiai enggak harus terus bersih, enggak pernah dosa, enggak harus seperti itu. Wong Umar bin Khattab dulu juga pendosa. Tapi setelah dia bertobat baru berani mengajak kepada orang lain. Itu pun ketika dipaidu istilah, dipaidu. Memangnya kowe mbiyen kaya apa kelakuanmu? Umar juga enggak marah kok. Ya encen aku mbiyen iki. Paribasane aku mbiyen iki bajingan kok plak blong bener kuwi mbiyen. Nah, tetapi kalau kita sekarang kan ini banyak orang juga yang lucu ya. Mbiyen kelakuane ra genah mandang saiki iso ngaji sithik-sithik abane nyalahke wong. Ya monggo silayo aja nyalahke lah, ngajak aja lah. Umat itu diajak itu yang jauh lebih penting. Karena benteng yang terakhir itu kan tu'minu nabillah itu prakteknya seperti itu, bukan dalam arti tu'minu nabillah ini maksudnya adalah hanya keyakinan, tapi dalam praktek. Jadi 3 tadi memang harus dipraktekkan. Maka itu baru kalian bisa layak atau pantas disebut umat sebagai terbaik, ya? umat yang terbaik. Kemudian ini cuma yang paling sedikit saja ya, walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum. Jadi seandainya ini hanya berita ya. Abaro anak iman ahlul kitab bin nabiyyi khairul lahum. Ini Nabi juga yang menyatakan, ini juga menafsiri dari ayat ini bahwa buntut ayat itu kan bahwa lau amanah, lau itu kan seandainya, dan itu sepertinya juga agak kayak nggak mungkin ya kalau kita lihat dari penggunaan kalimatnya ya. Sama-sama adat syarat itu kalau lau itu kan seandainya itu ya kemungkinan terjadi kecil. Beda kalau in itu kan bila, jika. Nah itu kayaknya lau seandainya. Nah seandainya orang-orang ahli kitab itu mau beriman, lakana khairul lahum, itu sebenarnya akan jauh lebih baik. Seperti Abdullah bin Salam misalnya, tadinya seorang pendeta Yahudi, tapi setelah melihat bukti-bukti kenabian Nabi, beliau masuk Islam, dan itu akan jauh lebih baik. Nah, itu akan jauh lebih baik. Nah, itu wa ahbaru anna minhum mu'minan wa fasikon wa annal fasiko aktsaru. Kan memang seperti itu. Minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasikun. Jadi dari orang-orang ahlul kitab itu yang mukmin juga banyak. Minhum kok. Minhum itu artinya ya sebagian besar. Nah, gitu. Kemudian tapi wa aktsaruhum, lebih besar lagi, lebih banyak lagi itu adalah orang-orang fasik. Orang fasik itu beda ya dengan konsep orang kafir ya. Orang kafir itu memang dia bisa jadi nggak yakin dengan kenabian Nabi. Kalau orang fasik itu bisa jadi yakin bahwa orang-orang ahlul kitab itu sebenarnya ya iman bahwa Muhammad itu Rasulullah. Nah gitu.
Cuma untuk menerima Muhammad sebagai Rasulullah, untuk menerima syariatnya itu sangat berat, sehingga mereka rata-rata fasik. Fasik itu pembuat kerusakan. Jadi fasik atau fusuk, nah itu pembuat kerusakan. Sehingga akhirnya ada istilah itu apa? Tikus itu disebut sebagai fuwaisikoh, hewan kecil yang suka merusak. Jadi parabannya fakroh, tikus itu fuwaisikoh. Kenapa? Karena dari kata fasik, fuwaisikoh itu artinya hewan kecil yang suka merusak. Dulu tuh sering banyak rumah kebakaran ya gara-gara kelakuan tikus ngui. Nah kenapa? Yaitu lampu diganggu, dirusak. Atau sekarang mungkin bisa jadi juga masih terjadi kabel listrik digerigiti, akhirnya konsleting. Nah itu kan kadang ya kelakuan tikus itu. Jadi hewan kecil pun dicap seperti itu, apalagi manusia. Manusia yang suka bikin rusak, suka bikin kacau, itu masuk kategori fasik. Nah, gitu. Iya, kita dialog. Yang pertama, ini kelihatannya apa ya? Syarat menjadi umat terbaik juga tidak main-main, artinya juga berat dapat dikatakan. Ya, artinya tidak otomatis asal kita orang Islam berarti khairul ummah, enggak seperti itu. Oh gitu. Enggak otomatis. Tiga itu misi harus dia laksanakan. Saat ini cuma 2. Ya misalnya 2 ya ora sempurna toh Pak. Begitu. Ummah ya termasuk ya apik tapi ya ora paling apik. Berarti 3 itu tadi berarti dia harus amar ma'ruf juga nahi mungkar. Padahal kita di antara kita rata-rata berani amar ma'ruf tapi jarang yang berani nahi mungkar kan. Betul. Atau sebaliknya sing sregep nahi mungkar tapi wis ora kuat amar ma'ruf. Wong seneng nahi mungkar itu lebih heroik Pak. Ketika kita nahi mungkar kan lebih heroik. Bisa ngamuk sana, bisa ngamuk sini. Itu kan lebih heroik. Dan anak-anak kecil lebih suka pahlawan. Karena itu superhero itu yang nyetel mesti dah cilik-cilik. Makanya ketika kita tertarik dengan mubalik Ustadz Kiai yang bergaya superhero, mungkin ya watak kita masih seperti oh gitu ya. Tapi ya namanya mubalik Ustadz Kiai ya memang ada milih karakter, dia lebih banyak ke amar ma'rufnya ada, lebih memilih ke nahi mungkarnya ada. Ya cuma memang urutannya seharusnya dari amar ma'ruf baru nahi mungkar. Tapi pertimbangan dari pengarang kitab ini apa ya? Umat terbaik yang dimasukkan cuma 70 orang itu ya. Itu kan berita dari Nabi, itu berita. Oh begitu. Oh dari berita juga. Umat di sini karena yang dimaksud adalah ahluddin, pengamal agama. Jadi bukan asal apa ya? Bukan asal kelompok orang umatnya Nabi Daud, enggak seperti itu. Maksudnya adalah pengamal agama. Misalnya dari kelompok Yahudi kan baru kelompok Yahudi, kelompok Nasrani, kemudian kelompok Hindu, Buddha dan sebagainya. Maksudnya adalah pengamal agama. 70 pengamal agama, bukan pecahan-pecahan agamanya, bukan. Jadi dari dulu sudah ada. Oh, dari tokoh-tokohnya gitu, Iya, kan ajaran-ajarannya. Setiap tokoh agama pasti kan punya ajaran yang biasanya dilanggengkan atau dilestarikan oleh pengikut-pengikutnya. Tapi kalau dihitung-hitung dibandingkan di antara semua agama, 70 agama yang sudah berlalu, itu Islam yang perkembangannya yang terbaik. Kemudian kegiatan amar ma'ruf nahi mungkarnya ya yang paling intens. Nah, gitu. Kemudian fanatisme terhadap agamanya pun lebih kuat itu ya tetap umat Islam. Karena nggak usah kaget karakteristik umat Islam itu ketika agamanya atau kesinggol sidik sudah marah. Ya memang itu tadi karakteristik dari Islam sendiri yang memang dilahirkan di Makkah, di mana karakter orang Makkah memang fanatisme kelompoknya itu sangat kuat. Apakah dapat dikatakan kalau sudah umat terbaik ini dapat dikatakan yang Islam yang sempurna gitu, iman sempurna gitu? Ya memang al-yauma akmaltu lakum dinakum kan. Cuma tadi tidak otomatis begitu diproklamirkan sebagai pengikut yang terbaik berarti terus terbaik, enggak, harus dipertahankan 3 tadi. Selama mereka kendor dalam melaksanakan 3 tadi, amar ma'ruf nahi mungkar dan pengamalan keimanannya, maka ya turunlah kualitas. Karena itu Umar bin Khattab kan sampai menyaratkan seperti itu kan ya. Harus man amila amalahum karena mislahum, mereka bisa disebut sama seperti mereka kalau ya mereka mengamalkan seperti amalan mereka. Nah gitu. Artinya semangat jihadnya, semangat memperjuangkan agamanya itu mirip seperti mereka. Artinya kalau namanya umat kan berarti kan kelompok kan ini, bukan individu gitu loh.
Iya, Ya. artinya mayoritas umat Islam seperti itu, Oh, harus seperti itu. Meskipun pengamalannya tetap ada individu, cuma orang juga melihat nanti kan terus digebiak ya podo asin itu Pak. Mayoritas umat Islam seperti itu. Iya, kita para perbir dulu ya. Ya, pendengar biasa, jangan kemana-mana. Setelah satu lagu berikut ini, kita akan boleh telepon ke 6746352. Kita dengarkan satu nada berikut ini.
Alhamdulillah kita kembali di 107,9 MHz Radio Dakwah Islam Masjid Agung Jawa Tengah dan juga MAJD TV. Sekarang waktunya pendengar pemirsa monggo yang mau interaktif langsung call ke 6746352. Sudah ada yang masuk? Alhamdulillah, kita sahur dulu. Assalamualaikum. Oh, monggo 6746352. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari siapa? Di mana, Pak? Di Pesona Tanggapi. Anggi kecil sekali, Pak. Monggo, Pak. Di Pak Angga Tanggapi. Suaranya Pak. Suaranya kecil sekali, Pak. Pak Angga. Assalamualaikum Pak Yai. Iya, monggo. Salam jadi Salam. pun rada seru sekedhik Pak Swanten Pak. Kan pelamun apa Pak? Saya hanya mendapat pasti pemahamannya yang maksud surat Al-Farad itu apa dan apa fadilahnya. Cara mengerjakannya sholat Al-Farad. Yang kedua itu Pak. Salat apa? Surat apa? Sholat Al-Farad. Milfarat. Yang Al-Farad. Kafarat. Ya. Ji. Yang kedua itu Pak, kan sehatu satu pendapat gelar radhiyallahu an. Baik itu Pak pendapat gelar radhiyallahu an apa karena wali Allah dan Allah apa bagaimana yang dimaksud radhiyallahu an itu benar atau bagaimana? Terima kasih Pak dan Pak. Iya, Pak Angga di Pesang Gading. Kok surat Milfarat apa ada? Surat kafarat kemudian. Itu kan yang dimaksud itu salat kafarat karena Iya. suratnya sangat kecil Iya, sekali. kafarat ya. Ya, jadi pengidentifikasian sholat dengan sholat kafarat aslinya memang ya ada kadang kita dengar, cuma di kitab kita memang kita tidak menemukannya. Artinya monggo lah, jadi jenengan sholat niatnya adalah untuk mengkafaroti seluruh dosa-dosa jenengan, kekeliruan-kekeliruan jenengan, ya monggo. Yang ada kalau kafarat itu kafarat nadar, kafarat yamin, itu adanya seperti itu. Iya. Nah, itu bayar kafarat. Atau kafaratnya puasa, itu ada orang yang Ramadan pada puasa, kemudian dia bersetubuh maka bayar kafarat. Atau misalnya kafaratnya apa itu orang yang sumpah kemudian diterjang, orang nadar diterjang, itu bayar kafarat itu ada. Kalaupun ada sholat yang seperti itu monggo. Intinya sholat gini Pak, sholat apapun yang namanya sholat sunnah itu standarnya rata-rata cuma 2 rakaat, kecuali witir itu 1 ya. Yang lainnya tetap 2 rakaat. Monggo lah kalau jenengan niatnya poso gawe kafarat nglebur dosa jenengan monggo ya, intinya akan sholat sunnah itu aja ya. Karena aslinya sholat sunnah semua itu mutlak, sholat mutlak itu. Penamaan itu hanya untuk mengidentifikasi apa tujuan dari sholat itu. Karena kalau sholatnya itu tengah malam bangun tidur disebut tahajud, kalau sholatnya itu pagi disebut sebagai duha, itu hanya identifikasi saja. Biasanya identifikasi waktu atau identifikasi tujuan, misalnya karena dia punya hajat tertentu maka disebut sebagai sholat hajat, karena dia pengen mendapatkan berita atau isyarat dari Allah disebut sebagai istikharah. Nah, itu hanya pengidentifikasian saja Pak. Tapi yang intinya bahwa sholat sunnah yang seperti itu adalah sholat sunnah mutlak. Diniati saja sholat 2 rakaat itu aja, misalnya usolli rakaat ini itu aja udah cukup. Nah, kemudian soal niatnya lah monggo jenengan mangkeh lendonga ngoten niku lho. Nah, misalnya saya pengen dosa-dosa saya diampuni ya banyak-banyak istighfar ya gitu. Tinggal tujuannya apa kan pelaksanaannya biasanya nanti setelah sholat ya. Nah, kemudian untuk bacaannya apa? Setelah Fatihah maksudnya bacaannya apa? Itu juga nggak ada ketentuan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Cuma memang termasuk fadilahnya, misalnya bisa menggunakan fadilahnya misalnya qul huwallahu ahad. Ada sahabatnya Nabi yang sholatnya itu setelah Fatihah mesti baca kulhu. Dari rakaat pertama keluar 10 kali, rakaat kedua 20 kali, nanti uluk salam, berangkat lagi, berarti kan dihitung rakaat pertama, tapi masuknya dihitung ketiga berarti 30 kali, nanti yang keempat, yang terakhir berarti 40 kali. Itu juga bisa dicontoh seperti itu, monggo. Atau yang paling ringan ya al-kafirun, yang rakaat pertama, yang kedua adalah al-ikhlas. Nah, kenapa Al-Kafirun mengambil fadilahnya surat Al-Kafirun? Itu ketika kita baca bahwa Al-Kafirun itu adalah rubul Quran, artinya harus Al-Kafirun dibaca 4 kali.
Kalau kita mau tafaulan dengan Al-Kafirun, maka kita harusnya bacanya 4 kali. Karena rubul Quran 1/4, biar utuh jadi satu Quran kan dibaca 4 kali. Kalau kulhunya 3 kali, karena bakul huwallahu ahad tsulusul Quran. Atau bisa juga pada Al-Zilzalah bisa 2 kali. Nah gitu, karena wal zilzalah itu adalah nisful Quran, separuh. Jadi tinggal milih aja itu. Kalau mau baca Quran sak glondong rasane kabotan, ya wis Al-Kafirun ping 4. Maca Al-Fatihah apa surat atau kita baca Al-Quran 30 juz kan kabotan ya Pak ya. Ya udahlah baca kulhu ping 3 atau baca Al-Zilzalah ping 2. Itu gitu aja. Itu lebih mudah untuk dibahas. Yang kedua, mau yang kedua kok itu doa boleh siapapun saja. Biasanya dipakai untuk para sahabat, juga para ulama. Itu banyak doa-doa seperti itu. Jadi misalnya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an, maksudnya radhiyallahu an itu doa, bukan gelar. Radhiya semoga ridho sapa Allah Gusti Allah anhu maring Syekh Abdul Qadir. Artinya semoga Allah meridhoi beliau. Nah, gitu. Dan itu berlaku sebenarnya untuk umum. Misalnya Pak Karno radhiyallahu an, ya boleh saja nglindungake kok sing ra ngentukke ya sapa. Cuma ora pantas itu. Ya pantas mawon. Pokoknya 673 Monggo, kalau tidak ada kita lanjutkan ke WA dulu ya. Assalamualaikum Jai. Waalaikumsalam. Saya Bumia. Solawat atau menyanyi ya lagu yang sifatnya religi, apakah termasuk syiar ji? Iwan pencerahan ji pun. Syukron wassalam. Waalaikumsalam. Jadi bagian dari syiar itu artinya adalah simbol-simbol keramaian. Nah gitu. Ya zikir, solawat dan sebagainya ya monggo. Ya solawat dinadakan dengan lagu apapun, memang Nabi juga enggak ada perintah secara khusus lagunya harus seperti ini, enggak. Silahkan untuk bersolawat dengan nada apapun boleh. Nah cuma jangan dikira yang berbahasa Arab mesti solawat. Ojo no ya tap dikiranya solawat, padahal itu lagu pop Arab. Ya misal ojo angger lagu Arab dikirane solawat. Monggo pengajian ya lagune ya tap lah kuwi kan lagu pop reggae aslinya di Arab sana. Nah gitu lama lagu jogetan itu aslinya bukan sholawat. Iya. Ya dari Budika. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Kalau mengkontrol surat Asar sebaiknya di awal atau akhir? Karena kan di akhir tidak boleh. Wassalam, mohon penjelasan. Boleh aja di awal di akhir boleh. Jadi mengqadha salat asar itu bebas, mengqadha salat apapun bebas. Niku mengqadha kan maknane nyarutang to. Jenenge nyarutang bebas. Jenengan utang kula misale kudune dina Senin, lah nek arep nyarutang ya bebas, arep Rebo, arep Kamis, arep Sabtu ya monggo bebas. Nah, gitu. Sama kita mengqadha salat, misalnya waktu asar, mungkin beliaunya ini terpengaruh dengan konsep orang setelah salat asar enggak boleh salat sunah, ya enggak boleh salat sunah. Tapi kalau sholat qadha ya boleh. Jenengan ba'da asar sholat qadha subuh boleh, sholat qadha zuhur boleh, atau sholat asar diqadha pada asar. Kenapa? Kemarin saya nggak sholat asar, saat ini asar. Ya iki nggih kelingan wae krungu ngaji ni Paulus wis jam 5:15 sebelumnya aku urung sholat asar. Tadi sudah sholat asar, ya boleh saja. Yang nggak boleh itu sholat sunnah. Sholat qadha itu kan sholat wajib. Jadi misalnya setelah sholat subuh qadha sholat isya misalnya, ya boleh saja. Mong saya sarankan rodok ngumpet ya. Lah nek konangan wong ndak do kaget. Ana model iki bar subuhan kok sholat sunah patang. Ya selama apa ini? Padahal kuwi qadha mubi urung sholat isya. Nah, misalnya nggak ngegeri wong. Dadi nek qadha ngumpet ning omah wae. Nah itu karena di masjid kadang sholat kita kan diamati orang. Iya. Nah apa meneh kuwi sholat duhur qadha subuh guyu donan. Lah napa? Ada sare kula jenengan kuwi langsung Allahumma dinano. Kuwi kono zuhur sholat 2 rakaat kok nyadong. Mungkin malah dianggap aliran sesat, padahal bukan sesat. Dan apa lah aku qadha subuh ya boleh saja. Jadi kaitannya sah. Lah dia Paulus ngakon-kon ngumpet, gen orang ganggu wong liya anak orang mbak dibingung. Orang hubungannya ambek sah tidaknya tetap sah mau dimanapun, di masjid, di rumah monggo. Tapi kalau saya kok menganjurkan kalau qadha itu mbok di rumah saja. Kenapa? Kalau di tempat umum di masjid orang habis sholat asar kok sholat lagi bisa digegeri orang loh itu. Iya. Padahal saya sholat qadha boleh saja. Nah gitu. Ya sekarang telepon nggak tutup. Kita Pak Mas Maksum. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Bagaimana keutamaan dari puasa sunnah tarawih dan Arafah? Apa saja ini?
Ya, jadi kalau tarwiyah itu sebenarnya kan kaitannya dengan apa yang diamalkan oleh Nabi. Tarwiyah itu adalah tanggal 8 ya. Tanggal 8 Dzulhijjah kita diminta untuk puasa tarwiyah. Tarwiyah itu dari kata rawa, itu artinya seger. Tarwiyah itu maksudnya ben seger. Jadi untuk amaliyahnya Nabi itu tanggal 8 Nabi mabit di Mina dulu. Baru tanggal 9-nya pindah ke Arafah. Kemudian malam ke-10-nya baru pindah ke Muzdalifah. Gitu. Tapi untuk Indonesia, untuk jamaah haji Indonesia di sana prakteknya jarang, bahkan tidak termasuk yang diamalkan menurut pedoman pelaksanaan manasik haji Indonesia. Kenapa? Ada pertimbangan. Kalau ini tarwiyah di Mina juga dilaksanakan, betapa sulitnya. Sehingga termasuk ulama-ulama Indonesia menyatakan itu tidak bagian dari wajibnya haji, sehingga termasuk yang ditinggalkan. Sehingga bagi yang fanatik dengan hadis tersebut, akhirnya mereka nggak mau, Pak. Jadi ketika jamaah haji sudah dipindahkan ke Arafah untuk persiapan Arafah, itu mereka yang fanatik dengan hadis itu ya akhirnya tetap ke Mina dulu untuk melakukan tarwiyahan. Tarwiyah itu mabit di Mina tanggal 8. Nah, itu bagi orang yang tidak tarwiyah di Mina disunahkan untuk puasa. Bagi orang yang haji di Arafah malah ada menyatakan makruh, jangan puasa. Tapi bagi kita yang nggak haji dianjurkan untuk puasa. Jadi intinya sama. Jadi puasa tarwiyah maupun Arafah bagi orang-orang yang tidak haji, karena apalagi sekarang sampean bayar lunas tetap tahun nggak ini bisa. 2020 nggak bisa haji, maka nanti kita bisa mengambil fadilahnya dengan puasa tarwiyah dan Arafah tanggal 8 Dzulhijjah dan tanggal 9 Dzulhijjah. Maka kita punya pahala sama persis seperti pahalanya orang-orang yang haji meskipun kita tidak bisa haji. Luar biasa, mau Pak Masum, kita amalkan aja. Ya, satu lagi ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Saya Nur dari Demak. Mau tanya ya, gimana caranya aku dapat jodoh? Karena aku selalu nggak gagal. Aku bingung karena aku gemuk, cacat. Mohon saran ya. Jadi orang itu mau cari jodoh ibaratnya adalah seperti orang berdagang. Dagang kuwi ya dagangane aja diumpetke, apik kaya apa nak diumpetke ya ora ana wong ngerti nak kuwi dagangan apik, apa meneh nak dagangane rapate apik. Nah, gitu satu itu. Yang kedua, ya aja pilah-pilih. Nah, gitu. Wis ana sing seneng ora usah tok golek sing sak ndhuwure terus. Karena kalau dicari kekurangannya, semua orang pasti punya kekurangannya. Nah, gitu. Bahkan ada yang menganjurkan kalau ada orang yang sudah menyatakan jatuh cinta, ya terimalah cintanya, tinggal ngikuti, tinggal nombor, malah gampang toh. Nah, sebabnya nak mencintai itu sulit. Tapi kalau dicintai lebih mudah untuk menerima. Nah, itu kalau ada yang mencintai berarti kan kita dicintai. Itu berarti kita sudah dianggap bagus meskipun mungkin gemuk dan dianggap cacat. Tapi ada yang menyatakan mau, ya tinggal terima. Karena apa? Karena mencintai itu lebih mudah. Wong elek wani mencintai orang cantik kok. Gitu. Tapi kalau dicintai itu meskipun kita jelek, ada yang mencintai berarti saya bagi dia itu adalah baik, tinggal terima saja. Ibarat wong didulang ngarep mangap kowe kok ya mang ditolak, wah ndoke kurang gede, satene kurang dawa, ya ora sida mangan. Ada mau pengennya nikah tapi setiap ada orang suka dicacat, dianggap ini kurang, dianggap ini kurang, dianggap ya ora ya angel ketemu jodoh nih. Jodoh itu tidak hanya mencari yang ideal untuk kita, tapi juga mempertimbangkan bagaimana keadaan kita. Jangan lupa untuk berdoa aja ya. Jadi ya, ibarat wong dodol kuwi dagangane ya dipamerke, nah perlu ya ditawak-tawake. Wong elek we wani tawa kok mosok wong apik ora wani tawa. Dodolan elek we nak dipromosikan payu apa meneh dagangan apik. Nah gitu lho prinsipnya kayak wong dagangan apik kaya apa diumpetke ya ora ono sing ngerti. Nah gitu. Penting tapi ora terus didol koyo didum-dum koyo dagangan. Jangan lupa untuk baca apa itu doa. Nah, doa agar cepat mendapatkan jodoh. Robbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Nah, itu dibaca 313 kali.
Jadi setiap malam jangan lupa baca Robbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Bacakan 313 kali. Bar kuwi yo aja depes ning omah terus, yo kudu kenal cara saiki ono ya ono media sosial yo ning medsos berang yo kenalan mbek wong, aja diumpet terus. Ya, terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan manfaat kita semua ya. Pendengar biasa diberkati bintang biasa dengan ya William Babsehun tentang surah Al-Imran 110. Mudah-mudahan ini menjadi referensi kita dalam menjadi umat terbaik, yakni umat Islam. Dan akhirnya saya karena terima kasih atas kebersamaannya dan maaf atas kesalahan. Kita akhiri bahwa maafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.